Halo, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan laporan kunjungan virtual PT Amerta Indah Otsuka. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Nia Aprilia, Rio Ferdinand, Novia Enji, dan Stephen Sinaga. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjawab 5 pertanyaan yang sudah diberikan. Pertanyaan yang pertama, seperti apa proses rekrutmen karyawan di PT Amerta Indah Otsuka? Apakah ada masa orientasi yang diterapkan? Proses rekrutmen karyawan di PT Amerta Indah Otsuka adalah yang pertama, calon karyawan bisa dapat memilih posisi kerja yang sesuai dengan syaratnya dan apply data ke web PT Amerta Indah Otsuka bagian karir. Setelah terpilih, akan diwawancara dan diseleksi lagi. Jika keterima, maka akan ada masa orientasi dengan bentuk, yaitu 3 hari pertama training dalam bentuk materi tentang semua PT Amerta Indah Otsuka, dari company profile perusahaan hingga sistem kerja. Lalu setelah 3 hari dilanjutkan training ke lapangan dengan sesuai treatment departemen masing-masing. Pertanyaan yang kedua, heterogenitas profesi dan pekerjaan yang ada di PT Amerta Indah Otsuka. Pekerjaan yang ada di PT Amerta Indah Otsuka pada pabrik Sukabumi adalah divisi produksi, divisi maintenance engineering yang dibagi menjadi maintenance mesin, maintenance electrical, maintenance digital. Lalu ada HCD, Human Capital Development, dan ada penyediaan bahan baku yaitu PPIC. Pertanyaan yang ketiga, apakah PT Amerta Indah Otsuka mendukung peningkatan profesionalisme karyawan? PT Amerta Indah Otsuka mendukung peningkatan profesionalisme karyawan dengan memberikan dukungan pendidikan, yaitu di divisi produksi yang diberi pengatur pola kerja untuk jam kerja dan jam mengikuti kegiatan kuliah, dengan melapor kepada atasan untuk mengatur waktu sistem kerjanya. Sedangkan untuk staf diberikan kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan cara disediakan beberapa beasiswa untuk karyawan dengan catatan syarat-syarat tertentu, contohnya IPK yang harus sesuai. Dan di pabrik PT Amerta Indah Otsuka sendiri juga memberikan beberapa fasilitas untuk karyawannya, seperti gym dan perpustakaan. Lalu pertanyaan nomor 4, apa kontribusi PT Amerta Indah Otsuka di bidang sosial dan pendidikan sebagai wujud terima kasih kepada konsumen dan mendukung kemajuan sosial dan pendidikan di Indonesia? Kontribusi pada pendidikan mengadakan kunjungan publik kepada sekolah-sekolah, dan kalau masalah-masalah sosial itu untuk membantu menjaga lingkungan, dengan salah satu contohnya membangun sumur resapan sehingga limbah tidak mencemari lingkungan dan dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat sekitar. Pertanyaan terakhir yaitu nomor 5, analisislah sifat-sifat wirausahawan, yaitu Busaburo Otsuka beserta putra sulungnya Masahito Otsuka, yang tampak dari penjelasan berdasarkan sejarah munculnya produk Pocari. Proses inovasi produk Pocari Sweat tentu saja melalui beragam tantangan. Melalui tantangan-tantangan tersebut, sifat orang wirausaha harus ditunjukkan, yaitu percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil risiko, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu menjaga orisinalitas produk, serta berorientasi ke masa depan. Berkaitan dengan hal tersebut, analisislah sifat-sifat wirausahaan, yaitu Busaburo Otsuka beserta putra sulungnya Masahito Otsuka yang tampak atau tergambar dari penjelasan berdasarkan sejarah munculnya produk Pocari Sweat. Pertama, Otsuka didirikan pada tahun 1921 dan pada tahun 1946 berawal pabrik biasa. Kemudian 1964 Otsuka Farmasi didirikan. Pada tahun 1989 Otsuka didirikan di Indonesia. Tujuan didirikannya untuk kesehatan dunia.
Akaki Otsuka adalah penerus generasi ketiga. Kemudian generasi keempat yaitu Ichiro Otsuka. Otsuka dimulai dengan pendirian Otsuka Seiyaku Kokyobu atau Otsuka Pharmaceutical di kota prefektur Tokushima pada tahun 1921. Pendirinya yaitu Busaburo Otsuka pada tahun 1891 sampai 1970. Saat itu, sebagian produsen bahan baku kimia yang memproduksi magnesium karbonat atau tercantum dalam farmakope di Jepang. Kemudian Pocari Sweat atau Pocari Sweato merupakan salah satu minuman ringan olahraga terpopuler di Jepang. Diproduksi oleh Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. Minuman ini dijual pada tahun 1980 di Jepang dan sekarang juga dijual di kawasan Asia Timur, Asia Tengah, dan Australia. Refleksi dari anggota kelompok 8. Refleksi yang bisa dapat saya ambil dari kegiatan pada hari ini adalah saya bisa belajar banyak hal walaupun dilakukannya secara virtual. Mulai dari proses pembuatan Pocari, berapa banyak kandungan ion yang berasal dari Pocari, produk yang dikeluarkan dari PT Otsuka, dan bagaimana PT Otsuka ini bisa dapat merekrut sebuah karyawan mereka. Sehingga dari penjelasan yang sudah diberikan tadi, saya bisa mendapatkan informasi yang baru saja saya ketahui, sehingga bisa dapat menambah pengetahuan saya. Refleksi. Dengan mengikuti kegiatan ini, saya merasa mendapat ilmu-ilmu yang baru yang telah disampaikan tadi, sehingga berguna untuk saya ke depannya. Dan dari kegiatan ini juga saya mendapat pengalaman yang berguna untuk saya. Ya, hari ini saya sudah melakukan kegiatan studi lapangan secara online ke PT Amerta Otsuka. Refleksi saya setelah melakukan studi lapangan ini adalah ya kegiatannya cukup seru dan juga ya menambah wawasan saya setelah melakukan kegiatan studi lapangan ke PT Amerta Otsuka ini. Refleksi yang saya dapatkan dalam kegiatan ini, saya dapat mengetahui pabrik-pabrik pembuatan produk Otsuka atau produk Pocari Sweat, dan juga saya dapat mengetahui bahwa Pocari Sweat ini dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang. Pocari Sweat juga dapat menjaga osmolaritas cairan tubuh. Sekian laporan dari kelompok kami. Berikut ini adalah dokumentasi laporan ketika kami mengikuti Zoom pagi hari tadi bersama dengan PT Amerta Indah Otsuka.